Ada. mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk para jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor pesan singkat yang nanti akan sampaikan di situ. Dan yang terakhir, pertanyaan yang akan disampaikan dimohon agar berkesesuaian dengan tema pembahasan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum, semoga kita senantiasa istiqomah dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-A'raf ya. Ayat ke-80 dan seterusnya yang bercerita tentang kisah Nabi Lut dan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam dan kaumnya yang dimana kaumnya terjerumus dalam satu perbuatan yang sangat mungkar, yaitu praktek homoseksual. Ya. Tapi kita akan jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Tapi kita artikan, dan Allah berfirman, dan Lut, dan dan sebutlah kisah Lut, wadhkur Lutan, atau sebutlah kisah Lut alaihissalam. Idz qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya, Atatuna al-fahishah, apakah kalian mendatangi perbuatan keji? Apakah kalian melakukan perbuatan keji? Al-fahishah, perbuatan keji. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang tidak seorang pun sebelum kalian pernah melakukannya. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min nisa, kalian mendatangi para lelaki syahwatan, untuk melepaskan syahwat. Min dunin nisa, bukan para wanita. Bal antum kaum musrifun, akan tetapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Baik, sebelumnya kita akan bahas siapakah Lut. Lut alaihissalam, ya. Lut, ada khilaf tentang Lut, tapi banyak yang mengatakan dia adalah anaknya Haran, kemudian bin Azar,
Ibrahim alaihissalam. Sehingga kalau kita lihat dari ini, kebanyakan ulama mengatakan Lut adalah ponakannya Ibrahim. Lut ponakannya Ibrahim. Karena Ibrahim dan bapaknya Lut bersaudara, ya. Oleh karenanya dari sini dia tahu bahwasanya asalnya Nabi Lut dari Babil, ya. Berarti asalnya Nabi Lut dari Babil. Sama dengan kampungnya Ibrahim, ya. Ya, asal Lut alaihissalam dari Babil. Babil itu di Irak. Babilonia, ya, Irak. Ya, kemudian ketika fa'amana lahu Lut, ketika Ibrahim alaihissalam diusir dan dia harus meninggalkan kota Babil, ya. Kemudian dia pergi. Fa'amana lahu Lut, maka Nabi Lut beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Asalnya Ibrahim pergi ke negeri Syam, Nabi Lut pergi ke daerah Yordan ke daerah Sadum dan beberapa kota-kota kecil yang Allah sebutkan dengan Al-Mu'tafikat, ya. Lut pergi ke Sodom, ya. Sadum, ya. Kalau orang bilang sekarang Sodom, ya. Ya. Kota Sodom. Di Yordan sekarang, dan beberapa kota sekitarnya. Ada namanya Amura dan yang lainnya yang Allah sebutkan ini semua dengan Al-Mu'tafikat. Dengan Allah sebutkan dengan lafal plural, yaitu kota-kota yang dibalik. Kota-kota yang dibalik oleh Allah. Ada yang mengatakan 4 kota, ada yang mengatakan 6 kota. Tapi intinya 4 atau 6, yaitu 4 atau 6 kota. Saya ingin menyampaikan hal ini kenapa? Karena ini menunjukkan bahwasanya penyakit homoseksual yang terjadi, penyakit yang menular. Tadinya satu kota Sodom saja, kemudian menular ke kota-kota yang lainnya. Ya, ini menunjukkan penyakit homoseksual menular dari kota Sodom menular ke kota-kota yang lainnya. Disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya Nabi Lut alaihissalam berdakwah di kota Sodom sekitar kurang lebih puluhan tahun, 30 tahun atau kurang lebih. Namun mereka tidak beriman dan tidak mau meninggalkan perbuatan mereka, ya. Maka Allah sebutkan walutan idz qala liqaumi, dan Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya. Kenapa tidak dikatakan seperti ayat-ayat sebelumnya? Ayat-ayat sebelumnya Allah berkata, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Kaum Samud juga Allah berkata demikian. Ayat sebelumnya di awal surat Al-A'raf sudah kita bahas. Wa ila Samuda akhahum Salihah, kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Kenapa Allah tidak berkata wa ila Sadum akhahum Lutan, kepada kaum Sadum kami kirim saudara mereka Lut? Allah tidak mengatakan demikian karena ada beberapa sebab, ya. Sini Allah tidak mengatakan kepada Sodom kami dari sini, ya. Allah tidak berkata kepada Sodom kami utus saudara mereka Lut. Kenapa Allah tidak mengatakan demikian? Ada beberapa sebab disebutkan Tahir bin Ashur, ya. Sebab pertama, sebabnya ada beberapa sebab. Pertama sudah kita jelaskan tadi, Lut bukan penduduk asli, sehingga dia bukan saudara senasab dengan kaum Sodom, ya. Dia bukan saudara senasab dengan kaum Sodom, ya. Ini yang pertama. Dia datang, kemudian dia dakwah di sana,
dan akhirnya orang-orang tidak beriman kepadanya. Yang kedua disebutkan bahwasanya ada yang mengatakan Sodom adalah nama tempat, tapi kaumnya tidak terkenal. Sodom nama tempat, nama kota, tapi suku kaumnya tidak terkenal. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya, sebab yang ketiga, bahwasanya di Sodom banyak suku yang tinggal. Khalid, ya, campur. Ada dari suku Kan'aniyun dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang tinggal bersama mereka. Sehingga tidak disebutkan secara khusus kepada kaum Sodom, saudara mereka Lut. Tapi ini yang paling banyak disebutkan oleh ahli sejarah, bahwasanya Lut bukan penduduk asli di situ. Ya, Lut bukan penduduk asli di situ. Baik, kita lanjutkan. Idz qala liqaumihi atatuna al-fahisyah. Di sini Nabi Lut menggunakan pertanyaan yang disebut dengan al-istifham al-inkari, ya. Al-istifham al-inkari, yaitu pertanyaan untuk pengingkaran. Untuk mengingkari. Ya. Atatuna al-fahisyah. Perbuatan keji. Di sini juga Allah mendatangkan dengan alif lam. Perbuatan keji, ya. Ada alif lam, al-fahisyah, perhatikan. Al-fahisyah. Alif lam di sini sebenarnya mengatakan seakan-akan dia alif lam lil jins. Yaitu mencakup segala yang mencakup segala perbuatan keji. Yang maknanya ini mubalaghah, hiperbola, seakan-akan semua perbuatan keji terkumpul di situ. Ini satu. Pendapat lain mengatakan alif lam di situ karena itu perbuatan yang tidak ada yang mengingkari, karena sudah fitrah bahwa liwat atau homo adalah perbuatan keji. Sudah fitrah. Apa maksudnya al-fahisyah? Al-fahisyah itu perbuatan yang keji yang ditolak secara fitrah. Orang namanya fahisyah. Sebagian seperti Allah menyebut beberapa perbuatan dosa Allah namakan fahisyah, yaitu secara naluri itu sangat keji, tidak pantas, bahkan sudah di puncak kekejian. Contohnya zina, kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan. Jangan kalian mendekati zina karena itu perbuatan fahisyah. Tapi ketika Allah menyebutkan zina, Allah menggunakan kata nakirah, fahishatan. Demikian juga ketika Allah menyebutkan tentang menikahi bekas istri bapak, wala tankihu ma nakaha abaukum, ya, minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila. Perbuatan menikahi istri bekas bapak itu perbuatan fahisyah, keji. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala sudah kita jelaskan ketika orang-orang musyrikin Arab ketika mereka tawaf telanjang, Allah namakan juga perbuatan tersebut perbuatan yang fahisyah. Bagaimana secara tabiat, bagaimana seorang kemudian tawaf dalam kondisi telanjang. Demikian juga Allah menamakan perbuatan pelit dengan fahisyah. Ya. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Perbuatan keji, ya. Kenapa keji? Karena orang kaya ngapain pelit? Kalau orang enggak punya mungkin lah. Orang kaya punya duit, kenapa pelit? Duitnya buat apa? Banyak-banyak. Kenapa pelit? Lihat orang susah dia tidak peka, lihat orang miskin dia tidak ada kepedulian, maka orang ini perbuatan keji. Nah, tetapi untuk kekejian yang berkaitan dengan syahwat, Allah sebutkan fahisyah, ada beberapa. Zina Allah sebut fahisyah, menikahi bekas istri bapak Allah sebut fahisyah, tapi tidak ada pakai alif lam. Ketika Allah sebutkan tentang homoseksual, perbuatan liwat, maka Allah menggunakan alif lam. Seakan-akan itu perbuatan yang sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, puncak kekejian. Seakan-akan semua kekejian berkumpul pada perbuatan ini. Bagaimana
laki-laki mendatangi laki-laki, bagaimana laki-laki menunggangi laki-laki, kemudian menyalurkan hajatnya pada tempat yang kotor dan yang lainnya, ya. Makanya dikatakan atatunal fahisyah, ya. Atatunal fahisyah, kalian melakukan perbuatan keji. Jadi liwat ini, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya liwat lebih parah dari zina. Ya, lebih parah daripada zina. Zina perbuatan yang keji, tetapi dia masih sesuai dengan naluri manusia, laki-laki suka dengan perempuan. Normal tapi caranya tidak benar. Kalau ini tidak normal. Kalau ini tidak normal, laki-laki mendatangi laki-laki, maka dia lebih keji daripada perbuatan zina. Makanya khilaf di kalangan para ulama hukum orang melakukan liwat. Khilaf karenanya khilaf. Di kalangan para ulama hukum orang yang melakukan liwat. Namun khilaf ini adalah dalam hukumnya seperti apa? Sebagian mengatakan, ada yang mengatakan orang melakukan liwat hukumnya seperti zina. Kenapa seperti zina? Karena Allah menamakan sama-sama dengan fahisyah. Oleh karena jika pelaku liwat tersebut homoseksual sudah pernah menikah, maka dia dirajam seperti orang yang berzina. Kalau sudah pernah bersuami atau sudah pernah beristri dengan pernikahan yang sah, kemudian dia melakukan zina, maka dirajam. Kalau dia belum pernah menikah dengan nikah yang sah, maka cuma dicambuk. Ini pendapat. Mereka mengkiaskan, ini kias, ya, dikiaskan dengan di antaranya apa? Dikiaskan dengan zina, dengan sama-sama perbuatan keji yang berkaitan dengan syahwat. Sama-sama perbuatan keji yang berkaitan dengan syahwat. Jadi kalau sudah pernah menikah dirajam, kalau belum pernah menikah dengan nikah sah maka dicambuk. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan dibunuh. Dibunuh. Tanpa perincian, ya. Dibunuh, dibunuh secara mutlak, ya, secara mutlak. Karena datang dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu yaf'alu amala qaumi lutin faqtulul fa'il wal maf'ula bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang kalian dapati, kalian dapat ketangkap basah melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, ya, dengan suka sama suka, maka bunuhlah yang menyodomi dan yang disodomi. Al-fa'il maksudnya yang menyodomi, yang disodomi al-maf'ul bih, dua-duanya dibunuh. Beda kalau dipaksa yang lain, tapi kalau sama-sama ridha maka dibunuh. Hanya saja mereka khilaf tentang bagaimana cara bunuhnya. Kemudian ulama yang ini khilaf bagaimana cara bunuhnya. Ada yang bilang dirajam, ada yang bilang dilemparkan dari tempat yang tinggi, sebagaimana kaum Nabi Lut cari tempat yang tinggi, lempar dari atas, kemudian dilemparin batu ke bawahnya, sebagaimana kaum Nabi Lut. Ya, Allah alam bisab, yang penting dibunuh, yang penting dibunuh, ya. Lut berkata, "Atatuna al-fahisyah?" Atau kalian melakukan perbuatan keji? Ma sabaqakum biha min ahlin minal alamin. Tidak seorang pun sebelum kalian yang pernah melakukannya. Ini berarti homoseksual adalah kreasi kaum Lut. Ya, mereka mukhtari, kreator, ya. Homoseksual kreasi kaum Lut. Kaum-kaum sebelumnya melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan haram, tapi mereka tidak sampai melakukan perbuatan yang abnormal, laki-laki mendatangi lelaki, ya. Maka terkumpul pada perbuatan kaum Lut ini dua perkara. Yang pertama, perbuatan abnormal, laki-laki mendatangi laki-laki. Yang kedua, mereka yang pertama kali melakukannya. Adapun kenapa bisa mereka melakukannya? Wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang tegas, tapi para ulama menyebutkan ada beberapa sebab, ya, di antaranya
ada yang mengatakan iblis menjelma sebagai anak yang tampan, kemudian akhirnya mulai merayu-rayu, akhirnya mereka sebagian mereka tertarik sama laki-laki, anak remaja yang tampan, yang ganteng, akhirnya mereka melakukan, dihayalkan seperti wanita. Lama-lama menular, akhirnya lama-lama mereka lakukan sekampung, lama-lama berkampung-kampung, lama-lama pindah kota, 4 kota atau 6 kota semua terpengaruh. Ini pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya pertama kali iblis menghiaskan kepada mereka tentang berhubungan lewat dubur wanita. Ya, mereka punya istri tapi mereka kemudian melakukan hubungan seksual lewat dubur. Lama-lama mereka terbiasa, akhirnya mereka terpancing untuk melakukan pada dubur lelaki, waliyadzubillah. Intinya mereka yang pertama kali melakukan homoseksual. Jadi terkumpul pada mereka 2 perkara. Pertama perbuatan keji, yang kedua mereka yang pertama kali kreasi dalam melakukan praktek homoseksual ini, ya. Kemudian kata Allah, "Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa." Kalian mendatangi para lelaki karena syahwat. Ya, karena hanya sekedar untuk melepaskan syahwat, ya. Tidak ada tujuan, ya. Sebagian ulama mengatakan Allah mengucapkan syahwat ini, syahwatan ini seperti syahwat hewan. Syahwat hewan yang tujuannya hanya melampiaskan saja tanpa aturan dan tujuan, ya. Manusia yang cerdas harusnya dia melampiaskan syahwat dengan ada aturannya, melihat ini tempat kotor atau bukan, kemudian tujuannya untuk mencari anak misalnya, ya. Mereka seperti hewan dari sisi hewan tidak ada pikiran itu. Hewan tidak ada pikiran mau kawin, mau punya anak, mau melakukan hubungan senggama dengan betina karena punya anak, enggak ada pikiran itu. Pokoknya dia ingin melampiaskan syahwat. Syahwat seperti hewan. Bahkan kita katakan ini lebih parah daripada hewan. Lebih parah daripada hewan. Hewan tidak homo, ya. Saya enggak tahu kalau ada hewan yang homo, tapi secara umum lebih parah daripada hewan. Pertanyaan, adakah hewan yang homo? Mungkin ada, coba ada informasi ke saya, ya. Hewan kelainan. Tapi intinya sebagian ulama mengatakan disebut syahwatan, kalian mendatangi laki untuk melampiaskan syahwat, sama seperti hewan, karena hewan tujuannya sekedar melampiaskan syahwat, tidak ada pikiran ini kotor atau enggak, ini ada tujuan punya anak atau tidak, dia enggak peduli. Min dunin nisa, kalian tidak mendatangi para wanita. Wanita ada. Para wanita ada. Dalam ayat yang lain, atatuna dzukrana minal alamin wa tadharu ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Apa kalian mendatangi para lelaki sementara kalian meninggalkan istri-istri kalian yang Allah ciptakan istri-istri kalian buat kalian? Kalian buang istri-istri kalian datangi para lelaki, ya. Syahwatan min dunin nisa, kalian tidak mendatangi para wanita. Bal antum qaumun musrifun, tapi kalianlah kaum yang melampaui batas. Di sini Allah menggunakan kata israf. Ada beberapa faedah. Allah menggunakan kata melampaui batas. Pertama, Allah musrifun wazan isim fa'il. Ini sering saya sampaikan. Isim fa'il ini mirip dengan seperti fi'il mudhari', yang menunjukkan tentang present tense dan future, ya, tentang future dan present tense yang menunjukkan masa depan dan sedang dan masa depan. Artinya mereka bukan sekali dua kali melakukannya, mereka selalu melakukannya. Makanya disebutkan Nabi Lut alaihissalam bahkan berdakwah kepada mereka 30 tahun, mereka enggak berhenti melakukannya. Musrifun, mereka kaum yang melampaui batas, ya. Bukan melampaui batas, berlebihan, ya. Kalau musrif itu israf, melampaui batas, berlebihan, ya. Dalam ayat yang lain, bal antum qaumun adun, melampaui batas. Israf itu berlebihan, ya.
berlebih-lebihan, sama melampaui batas ya. Israf. Kemudian di antara faedah bahwasanya supaya tidak disangka mereka homo karena kekurangan wanita. Ya. Kalian tidak mendatangi wanita, mungkin ada yang menyangka mungkin wanitanya kurang, laki-lakinya banyak, sehingga tidak memenuhi kebutuhan mereka. Jawabannya tidak. Mereka punya istri, banyak wanita, tetapi mereka memang karena berlebihan dalam melakukan kemaksiatan. Mereka berlebihan dalam melakukan kemaksiatan. Faedah berikutnya juga disebutkan, ya, sebenarnya disebut oleh Muhammad Rashid Ridha, ya, ketika Allah mengatakan mereka israf, ya. Israf itu tabdzir, berlebihan. Berlebihan dalam syahwat, maka syahwat mereka tidak pernah terpuaskan. Sehingga mereka melakukan syahwat yang aneh. Melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Itu pun mereka tidak bisa puas. Ini banyak orang-orang yang kelainan seksual, ya. Ada yang dengan hewan lah, ada yang akhirnya macam-macam lah, dengan sama laki-laki, dengan anak kecil misalnya, orang stres mau nyari anak kecil, ada yang dengan kerabatnya sendiri, dengan kakaknya, adiknya, atau orang tuanya, dan itu terjadi. Kapan terjadi demikian? Kenapa sampai kemudian sama laki-laki, sama hewan, karena mereka liar dalam melampiaskan syahwat. Ketika liar tidak terkontrol dan dia tidak bisa memuaskan. Mereka tidak bisa memuaskan. Mereka menyangka mereka kalau liar syahwatnya mereka akan bahagia. Mereka tidak akan bahagia, ya. Mereka mau begini, mau begitu, tidak bahagia. Sementara mungkin ada orang tidak macam-macam, hidup di kampung bisa bahagia dengan istrinya, bisa tenang, bisa bahagia, bisa puas, ya. Sementara mereka ini, ya, sebagaimana tidak di negara-negara kafir seperti itu, kelainan seksual banyak sekali. Di antaranya homoseksual, ya. Di antaranya homoseksual, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan kepuasan karena syahwat mereka liar, tidak terkendali. Akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh. Ya, inilah Nabi Lut alaihissalam menasihati kaumnya. Apa jawaban kaumnya kita akan bahas setelah ini. Tolong dihapus. Tentu ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, mudarat dari perbuatan homoseksual tentu sangat banyak, ya. Di antaranya tadi merusak akhlak, ya. Laki-laki bagaimana tertarik sama laki-laki, akhirnya jadilah sebagian mereka ada yang bersikap ke laki-laki, ada sebagian mereka yang bersikap ke bencong-bencongan, ke wanita-wanitaan. Sehingga mereka di antara mereka ada yang melakukan transgender, berubah jadi wanita, ya, dan seperti itu, ya. Ini merusak akhlak, ya, merusak akhlak, ya. Kemudian juga di antaranya memutuskan keturunan, ya. Bagaimana kalau laki-laki suka laki-laki, ya, akhirnya bagaimana mau punya keturunan, tidak tertarik sama wanita, wanita, ya. Bahkan atau menjadikan keturunan menjadi semakin sedikit karena laki-laki tidak mendatangi wanita. Ketika laki-laki tidak mendatangi wanita, muncullah penyakit lain, penyakit sihak atau lesbi, ya. Karena perempuan tidak ada yang mendatangi, akhirnya terjadi perempuan suka dengan perempuan. Berkembang, merentet, ya. Timbullah banyak penyakit sosial gara-gara homoseksual. Belum lagi kemudian lelaki yang terjerumus dalam perbuatan homoseksual, dia jadi seperti perempuan, memiliki kecemburuan yang berlebihan, sampai kita pernah dengar kasus pembunuhan, ya, gara-gara seorang yang homo. Ya, dia memiliki hati dia seperti hati wanita, tapi badannya kuat seperti laki-laki. Ini terjadi pembunuhan sampai dikatakan kecemburuan wanita terhadap laki masih lebih ringan dibandingkan kecemburuan lelaki homo dengan sesama homo, lebih parah. Di akhlak berubah, benar-benar berubah.
Karena dia biasa didatangi, ya di sodomi ya. Biasanya dia mendatangi perempuan, dia merasa kuat dan yang lain dia didatangi di sodomi, sehingga ini sebuah merubah fitrah dia rusak. Fitrah dia rusak dan ini menimbulkan kerusakan dalam kehidupan sosial masyarakat. Belum lagi kalau ada penyakit-penyakit yang muncul akibat praktek homoseksual ya. Namun meskipun begitu parahnya homoseksual, namun kenyataannya praktek ini dilakukan oleh banyak orang di banyak negara, bahkan sudah dilegalkan, bahkan seperti di Amsterdam ada pawai homo ya. Orang datang dari berbagai mancanegara untuk melaksanakan pawai homoseksual di situ, tak malu-malu, suatu hal yang apalagi luar negeri ya. Saya pernah pergi ke salah satu ada kafe, laki-laki dua, memang saat itu suami istri kayaknya homoseksual ya. Suami istri, bukan suami istri, suami-suami ya. Jadi begitulah kenyataan akibat ketika Allah larang pasti banyak dampak yang negatif, tapi mereka tetap melakukannya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah, "Wa ma kana jawaba qaumi." Jadi Nabi Lut tidak debat mereka ya. Dan Nabi Lut mengatakan, kalian bagaimana? Laki-laki kalian, perempuan kalian tinggalkan, datang laki-laki. Kalian berlebih-lebihan, kalian melampaui batas ya. Dan Allah mensifati kaum Nabi Lut dengan banyak sifat. Di antaranya Allah katakan musrifun, berlebih-lebihan. Kaumun adun, melampaui batas. Minal mufsidin, yang melakukan kerusakan di atas muka bumi. Innahum kanu qauma sau'in, kaum yang buruk. Fasiqin, Allah sebutkan mereka adalah fasik. Tajhalun, kaum yang jahil. 6 sifat Allah sebutkan tentang kaum Nabi Lut yang tidak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum yang lainnya. Yang tidak pernah Allah berikan kepada kaum-kaum lainnya. Ketika diajak dialog oleh Nabi Lut, mereka tidak bisa bantah. Wa ma kana jawaba qaumi, apa jawaban mereka? Illa an qalu, mereka hanya mengatakan, mereka tidak meladeni Nabi Lut. Mereka menggunakan kekerasan. Kata mereka, akhrijuhum min qaryatikum. Keluarkan, usir mereka dari kampung mereka, usir. Ya. Ya, artinya mereka mau debat tidak bisa. Apa yang mau diperdebatkan? Secara akhlak mereka enggak normal. Terus mau debat apa? Secara perbuatan tidak ada kaum sebelumnya. Seandainya kalau ada kaum sebelumnya, sebagaimana kaum Ibrahim, ya mereka akan mengatakan, kami dapati nenek moyang kami dulu begini. Mereka masih bisa jawab. Kami dapati nenek moyang kami dapati kaum yang lain, mbah-mbah kami seperti ini. Sekarang ini enggak ada, mbah-mbah mereka enggak pernah juga. Baru mereka yang lakukan. Sehingga mau debat, apa yang mau debat kepada Nabi Lut? Enggak ada. Tidak ada debat, tidak bisa debat. Kalau enggak bisa debat terus apa? Ya pakai otot, kekerasan, provokasi. Ya. Akhirnya mereka mengatakan, akhrijuhum min qaryatikum, usir mereka dari kampung kalian. Kenapa? Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah kaum yang sok suci. Kaum yang sok suci. Jadi mereka saking rusaknya fitrah mereka menganggap Nabi Lut dan keluarganya yang tidak mau melakukan praktek homoseksual atau lesbian atau sihak dianggap sok suci. Dan ini penyakit orang yang sudah terjerumus dalam kerusakan, dia merasa gerah kalau ada orang yang tidak seperti dia gerah. Bayangkan kalau misalnya ada kompleks itu semuanya misalnya pezina, ada satu perempuan tidak berzina, ya dia merasa gerah. Kenapa kok ada orang seperti ini sok suci ya? Kita semua begini kok dia sok suci ya? Itu manusiawi, apa namanya? Ini untuk membela diri caranya sehingga orang yang baik dianggap sok suci. Mereka menuduh Nabi Lut alaihissalam yang menjalankan suatu yang normal, ya, di mana laki-laki menikah dengan wanita, ya. Mereka anggap Nabi Lut alaihissalam adalah dan keluarganya adalah sok suci, ya, sok suci. Dan itu demikianlah orang-orang yang punya penyakit seperti itu, penyakit akhlak, penyakit mental, menganggap orang yang normal orang yang sok suci. Padahal bukan sok suci, memang itu yang normal. Kalian yang tidak normal, kalian yang tidak normal, ya. Kalau ada apa namanya orang yang mungkin rajin maksiat, lihat orang-orang baik, apa namanya sok suci, sok malaikat ya. Mereka enggak tahu bahwasanya mereka ini sok iblis ya. yang tukang maksiat ini sok iblis ya. Jadi mereka tidak kuat melihat Nabi Lut yang normal bersama anak-anaknya, sehingga mereka ngejek dan mereka sombong. Kata Al-Alusi, mereka kumpulkan dua. Pertama mereka sukhriyah bi Lut, mereka ngejek.
Apa itu Lut? Sok suci. Yang kedua yang lebih parah, mereka iftikhar bima kanu fihi minal qadzarah. Kata Al-Alusi, mereka bangga dengan kotoran yang mereka lakukan, perbuatan keji yang mereka bangga. Bangga melakukan perbuatan tersebut. Ini mereka belakang usir Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya Allah selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, fa anjaynahu wa ahlahu. Maka kami pun selamatkan Lut dan keluarganya. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Perhatikan, istri Nabi Lut alaihissalam kafir, ya. Adapun Lut dan putri-putrinya adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baiti minal muslimin. Kami keluarkan dari kaum Sodom, dari negeri Sodom, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan orang beriman, diselamatkan. Kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, dia tertinggal. Al-ghabirin maksudnya tertinggal. Ya. Ada dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Maksudnya apa dia tertinggal? Maksudnya dia memang tidak ikut keluar bersama Nabi Lut, karena Nabi Lut keluar bersama di malam hari bersama anak-anaknya. Ada yang mengatakan dia ikut keluar. Tapi Nabi Lut bilang jangan tengok ke belakang, tapi dia tengok karena dia kasihan lihat kaumnya, karena hatinya sama kaumnya. Ketika dia tengok-tengok, akhirnya ada batu yang menghantamnya sehingga dia ikut mati. Tapi ada pelajaran menarik di sini, disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, jilid 15 halaman 344. Saya baru catat, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya lihatlah siapa yang ridha dengan perbuatan maksiat meskipun dia tidak melakukannya, maka dia dikumpulkan, dianggap seperti mereka. Ini penting ya. Siapa yang ridha dengan perbuatan maksiat meskipun dia tidak melakukannya, maka dia dikumpulkan bersama mereka. Lihatlah istri Nabi Lut. Istri Nabi Lut tidak melakukan homoseksual. Dia tidak melakukan itu perbuatan laki-laki. Laki-laki yang sedang difokuskan oleh Allah, perbuatan laki-laki mendatangi laki-laki. Sedangkan dia tidak. Tapi dia ridha dengan kaumnya. Wallahu alam, apakah memang dia dari penduduk asli Sodom, bisa jadi Nabi Lut pendatang nikah dengan dia. Wallahu alam bisawab, kita tidak tahu. Tapi dia ridha dengan perbuatan kaumnya. Meskipun dia tidak melakukan perbuatan kaumnya, dia ikut disiksa oleh Allah sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaumnya. Seakan-akan dia bagian dari mereka, padahal dia tidak melakukan. Ini berbahaya berkaitan orang ridha dengan kemaksiatan, ridha, senang, dukung, membela, meskipun dia tidak melakukan, hukumnya sama. Hukumnya sama seperti orang yang melakukan. Sudah kita sebut tentang pada kisah sebelumnya tentang kisah onta Nabi Saleh yang dibunuh oleh Qudar bin Salif, yang bunuh cuma satu orang, tapi Allah menyadarkan perbuatan pembunuhan tersebut bukan hanya kepada eksekutornya yang satu orang, tapi kepada seluruh kaum Samud, seakan-akan mereka semua eksekutor. Ya, Allah mengatakan ya fa aqarun naqata, mereka pun membunuh mereka, bukan dia tapi mereka yang membunuh ontanya Allah Subhanahu wa taala, ontanya Nabi Saleh, padahal eksekutornya cuma satu, ya. Pelaksana cuma satu. Maka demikian juga, lihatlah istri Nabi Lut, dia tidak melakukan homoseksual, tapi dia ridha dengan perbuatan kaumnya, maka dia pun mati sebagaimana terkena lemparan batu yang panas sebagaimana yang dialami oleh kaumnya. Kanat minal ghabirin wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan hujan kepada mereka, ya. Tapi bukan hujan air, ya. Hujan batu, subhanallah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Entah batunya datang dari mana. Batu yang panas. Kemudian musawwamatan 'inda rabbik, bahkan dalam ayat yang dalam surat Hud kita akan bahas bahwasanya batu tersebut sudah ada namanya. Si fulan, si fulan, si fulan, tidak akan meleset. Dikirim oleh Allah untuk mengenai orang-orang yang melakukan homoseksual, termasuk batu yang sudah dikasih nama untuk mengenai istri Nabi Lut, ya. Dan dia adalah wanita yang kafir sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah berikan perumpamaan kepada orang kafir tentang istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abadaina min ibadina salihaini fa khanatahuma. Mereka berdua istri dari dua hamba kami yang saleh, fa khanatahuma, namun mereka berdua berkhianat kepada suami mereka, yaitu mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Allah, wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka hujan, bukan hujan air tapi hujan batu yang panas, ya. Kata Allah,
Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana akibat dari perbuatan orang-orang pendosa, orang-orang mujrim. Ya, maka seorang melihat ya betapa banyak ayat-ayat Allah turunkan orang-orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, bagaimana penghujung mereka ya, bagaimana kesudahan mereka ya. Terkadang Allah tampakkan dengan Allah benar-benar menampakkan, terkadang begitu halus Allah menampakkannya, kehancuran keluarganya, akhlaknya dan macam-macamnya. Ada yang benar-benar Allah tampakkan dengan dibinasakan, dengan dikasih azab atau yang lain. Tapi harusnya itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sadar ya. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bisa saya sampaikan dari kisah Nabi Lut alaihissalam, insyaallah pada pertemuan berikut kita akan bahas dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam ke negeri Madian. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Tafadhalu. Silakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak remaja yang zaman sekarang menggandrung kepada K-pop dan BTS yang artisnya laki-laki tapi seperti perempuan. Tunggu, K-pop saya tahu, Korean pop. Satunya apa tadi? KTS. BTS itu artisnya Korea ya, Ustaz. Oh, dia namanya BTS. Wajah. Ya, mungkin ya grupnya gitu. Grupnya. Oh. Yang lagi ngetren kemarin. Saya dengar katanya pada bunuh diri ya sebagian mereka. Orang-orang. Ya intinya ya kita itu nggak boleh ya, kita mengajak ini mereka orang kafir, mereka tidak beragama, mereka tidak ada pertimbangan akhlak, tidak ada pertimbangan moral, bagi mereka yang penting kesenangan ya. Dan ini fitnah luar biasa, fitnah K-pop ini ya bagi remaja-remaja. Zaman kita dulu nggak ada ya, zaman kita dulu paling Jepang dulu, film-film Jepang. Ini sekarang Korea luar biasa fitnah. Sampai kemarin saya sempat ditanya juga ada dari jamaah di Australia bertanya, ya Ustadz bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur benar-benar ketagihan nonton K-pop sampai dia berangan-angan tidak mau nikah kecuali dengan orang Korea yang seperti itu ya, luar biasa. Jadi sementara mungkin dia tinggal di Australia padahal bule-bule banyak tidak ada, dia pikirnya benar-benar yang seperti itu. Kenapa? Sudah benar-benar mendarah daging atau sudah benar-benar. Ya kita hanya ingatkan itu tidak benar, itu ya kita harus agak tegas pada anak-anak ya, agak tegas, jangan dibiarkan. Kita ini nggak bisa mengontrol syahwat, kita nggak bisa mengontrol syahwat kita. Gimana mengontrol syahwat anak-anak? Apalagi mereka sudah remaja. Ambil HP mereka, tegas, tegur ya. Sebelum mereka semakin kecanduan, semakin tidak bisa ditegur. Jangan kita mengatakan anak-anak tahu jati diri mereka, mereka bisa menjaga diri. Itu zaman dulu mungkin, zaman dulu ketika medsos tidak sekejam sekarang. Sekarang nggak bisa ya. Sekarang anak-anak kalau sudah tertarik sulit untuk kita larang. Oleh karenanya harus tegas kepada anak-anak, tegas, ambil HP-nya, dipuasakan dari nonton K-pop sampai beberapa lama sehingga mereka hilang kecanduannya. Itu harus dilakukan sebelum anak semakin parah akhirnya terbawa dalam hayalan mereka. Dan kalau sudah melihat seperti itu, pasti akan merubah cara berpikir mereka, rasa malu kemudian hilang dan yang lainnya ya. Kagum sama orang kafir ya, kagum diikuti gaya-gayanya, cara berpakaiannya dan kemudian film-film Korea yang mungkin lebih parah daripada sekedar grup-grup K-pop. Wallahu a'lam. Ulama juga harus tegas ya. Para ulama kalau mereka mendengar harusnya tegas ya. Baik dari MUI ya dan juga ulama-ulama yang lainnya. Jadi segala macam organisasi harus tegas, jangan kemudian basa-basi dalam hal ini ya, basa-basi dalam hal ini karena ini merusak moral anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, izin kita masih ada waktu untuk pertanyaan. Boleh. Satu lagi boleh. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Maaf sebelumnya, apakah oral seks dengan istri atau sebaliknya dengan suami, apakah termasuk berlebihan dan bagaimana hukumnya? Demikian. Tentunya kalau kita katakan hal itu tidak dikenal oleh oleh mungkin orang-orang Islam, itu mungkin benar. Tapi hukum asal dalam bersenang-senang dengan pasangan, hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Intinya yang tidak boleh, jangan sampai lelaki
menggauli dubur atau menggauli kemaluan istrinya dalam kondisi lagi haid ya. Adapun selain dari itu hukum asalnya boleh. Rasulullah mengatakan if'alu kulla syai' ya illa nikah ya. Ketika wanita sedang haid kata Nabi lakukan segala sesuatu kecuali jangan menggauli di kemaluannya. Artinya menikmati tubuh pasangan di bagian manapun hukum asalnya boleh. Yang tidak melakukannya itu lebih baik ya. Melakukan lebih baik dan jangan coba-coba melakukannya. Tapi sebagaimana saya pernah bertanya kepada guru saya di Madinah, dia mengatakan orang sudah mubtala, orang-orang sudah banyak yang terkena musibah ini ya, karena tidak terkontrolnya tontonan dan yang lainnya. Sehingga sebagian mereka tidak bisa mungkin mendapatkan kenikmatan kecuali dengan cara-cara seperti itu. Daripada akhirnya mereka terjerumus dalam zina dan yang lainnya. Dan hukum asalnya boleh. Adapun dikatakan misalnya makruh atau jijik atau yang lain itu bukan hukum halal dan haram. Jadi saya katakan bagi yang tidak melakukannya jangan coba-coba, hendaknya dijauhi. Jika yang sudah terlanjur melakukannya dan tidak bisa misalnya tidak bisa merasakan kenikmatan kecuali dengan begitu, maka itu tidak bisa melarang. Tidak bisa melarang karena hukum asalnya adalah boleh, tidak sampai pada derajat haram ya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja yang saya sampaikan kepada jemaah Masjid Al-Ikhlas Dukuh-Umiyah rahmatillah subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.